saya Ricky, Stambuk I1A4-15066, di mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang plankton jenis Protoperidinium, di mana jenis Protoperidinium merupakan organisme yang bersel tunggal yang termasuk dalam golongan alga yang disebut dengan flagelat atau cambuk. Ciri morfologi dari organisme ini yaitu berbentuk seperti pir, di mana atasnya terdapat seperti ada satu tanduk dan bagian bawahnya terdapat ada seperti dua duri. Organisme ini dikelilingi oleh dinding tebal yang berbentuk seperti piring, di mana yang salah satu ujungnya runcing dan yang lainnya bulat. Organisme ini tergolong dalam kelas Prototrichaea dan genus Protoperidinium, di mana ukuran selnya yaitu 156 mikrometer dan panjang 112 mikrometer. Distribusi dari organisme ini yaitu biasanya mengikuti mekardiatom yang didistribusikan di sepanjang wilayah pantai, di mana organisme ini dapat ditemukan di daerah yang temperat dan tropis. Organisme ini mereproduksi secara seksual dan aseksual, di mana Protoperidinium ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Nur Ida, Stambuk I1C1-18038. Saya di sini akan membahas tentang plankton Bastriastrum. Morfologi Bastriastrum yaitu terbagi dua ordo, Centrales atau lebih populer disebut dengan centric diatom, dan Penales. Diatom centric bercirikan bentuk yang mempunyai simetri radial atau konsentrik dengan satu titik pusat. Selnya bisa berbentuk bulat, lonjong, silindris, dan penampang bulat, segitiga, atau segi empat. Dan diatom penat mempunyai bentuk simetris bilateral. Ukuran dari Bastriastrum cukup beragam, dari berukuran kecil 5 mikrometer sampai yang berukuran relatif besar 2 mm. Dan distribusi Bastriastrum bervariasi secara temporal, tergantung pada waktu, ruang, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi. Reproduksi dari Bastriastrum terbagi dua, yaitu seksual dan aseksual. Selamat siang, perkenalkan nama saya Omiana Rama, NIM I1C1188031. Ditilum adalah spesies diatom sentrik laut kosmopolitan. Ini adalah autotrof fotosintesis uniseluler yang memiliki kemampuan untuk membelah dengan cepat dan berkontribusi terhadap mekarnya fitoplankton. Morfologi pada ditilum ini memiliki rasio panjang terhadap diameter yang tinggi, memiliki dinding sel, penutup yang keras dan keropos. Distribusi ukuran pada ditilum yaitu ukuran sel berkisaran 25-100 mikrometer dengan diameter panjang 80-130 mikrometer. Kutub I ini paling sering berbentuk segitiga, tetapi biasanya juga berbentuk segitiga atau segi empat. Reproduksi pada ditilum ini secara aseksual. Pada ditilum menunjukkan bentuk sel normal yang sedang membelah dan anak sel yang baru bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wardana dengan Stambuk I1A41426. Di sini saya menjelaskan tentang diatom. Diatom adalah sekelompok utama alga dan merupakan salah satu jenis fitoplankton yang paling umum. Diatom adalah organisme uniseluler. Meskipun mereka dapat membentuk koloni, mereka memiliki dinding sel yang terbuat dari kaca. Diatom mempunyai kerajaan Protista. Setidaknya ada 100 spesies diatom telah ditemukan dan ada jumlah besar perairan di seluruh dunia. Bahkan hanya 1 liter air laut dapat mengandung jutaan diatom. Mereka adalah produsen utama dan menciptakan sumber makanan yang sangat besar di lautan dan menghasilkan energi melalui fotosintesis. Akibatnya diatom perlu sinar matahari, karbon dioksida, dan air. Mereka ditemukan di air tawar lautan dengan yang humus yang lembab. Banyak diatom bersifat mikroskop, diantaranya berukuran 1 mm. Mereka juga dapat ditemukan melayang-layang di permukaan air, dapat disinari matahari dan menyerap nutrisi. Jadi begitulah penjelasan saya tentang diatom.
yang menyediakan makanan dan oksigen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadilah, NIM I1C1181033 dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lioloma. Lioloma memiliki morfologi berbentuk kipas besar seperti koloni. Masing-masing sel berbentuk persegi panjang, tipis memanjang dengan panjang 525 sampai 1920 nanometer dan lebar 2 sampai 7 nanometer. Lioloma memiliki struktur berbentuk gelembung pada setiap katup di dalamnya. Lingkungan hidupnya di laut, dia tersebar di perairan hangat ke perairan laut sedang. Lioloma bereproduksi dengan cara seksual atau dengan cara pembelahan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marheni, Stambuk I1C1118052, jurusan Ilmu Kelautan. Saya akan membahas tentang fitoplankton jenis Karenia brevis. Jadi, Karenia brevis ini merupakan organisme laut akuatik dalam filum Dinoflagellate dan merupakan kelompok organisme uniseluler dan juga organisme fotosintesis dengan pelat selulosa atau teca yang mengelilingi sel sebagai permukaan luar. Morfologi dari Karenia brevis ini yaitu sel-sel hampir berbentuk bujur sangkar dengan tepi-tepi bundar dan tonjolan apikal bulat agak menonjol di mana sisi perut cekung dan sisi punggung cembung. Organisme ini memiliki ukuran 20-40 mikrometer dengan memiliki suhu optimal 22-28 derajat Celcius dan dapat hidup dalam salinitas 25-45 ppt atau part per thousand. Karenia brevis ini bereproduksi secara aksesual dengan divisi binar miring 0,2-1,0 divisi per hari. Pertumbuhan organisme ini dapat dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan ketersediaan nutrisi. Distribusi dari Karenia brevis ini yaitu oseanik ke muara, beriklim sedang hingga tropis. Organisme ini dapat ditemukan dalam masa berlimpah dekat perairan pantai yang lebih hangat dan banyak ditemukan di Teluk Meksiko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarudin, Stambuk I1A11668 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah planktonologi dengan judul diatom dari jenis Entomones. Diatom merupakan jenis ganggang dengan dinding sel yang sangat khas. Dinding sel tersebut terbuat dari silika. Morfologi Entomones. Frutula hampir selalu bersandar pada korset. Pandangan didominasi oleh dua lambung bilobata yang sangat melengkung setiap katup. Keel sedikit miring sehingga lobus tidak semuanya fokus pada satu waktu. Beberapa pita korset hadir dan membentuk pola silang. Sigmoid yang paling jelas pada segmen kecil. Garis perimpangan antara katup lunas dengan menggunakan tonjolan tunggal yang rata-rata berbentuk bulat halus dan spesimen besar tetapi lebih bersudut pada spesimen yang lebih kecil. Garis spesimen tidak memiliki bintik-bintik tonjolan. Habitat yang disukai diatom Entomones yaitu aliran berlumpur dengan pH rata-rata 8,6 dan peningkatan konsentrasi natrium dan sulfat. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siskawati Stambuk I1A4-16162 dari jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Asterionella formosa adalah diatom umum di plankton dan sungai yang bergerak lambat.
Asperionella formosa secara umum ditemukan di danau mesotropik dan eutropik dan merupakan salah satu diatom planktonik yang paling umum di danau bagian belahan bumi utama. Morfologi: katupnya panjang dan sempit, dengan lubang di bagian atasnya memiliki margin asimetris variabel dalam suatu populasi tulang sangat sempit dan mungkin tidak dapat dibedakan. Striae unisariate dan agak tidak beraturan. Striae sedikit lepas satu sama lain di sternum sentral. Sel-sel hidup bergabung dengan koloni-koloni yang menghubungkan dua muka katup pada potpole oleh bantalan lendir. Ukurannya size 101 sampai 1000 mikrometer per kubik. Sel panjang sumbu apikal 30 sampai 150 cm. Persebarannya ditemukan di danau beriklim kaya nutrisi, adalah kontributor utama mekar musim semi. Distribusi: Formosa adalah organisme kosmos yang telah ditemukan di semua termasuk Antartika. Formosa merupakan komponen penting dari fitoplankton oligo danau tropik di Kanada Barat. Reproduksi: dari pola pita elektroforetrik ditemukan dikontrol oleh kualitas sel dan pada tingkat lebih rendah oleh konsentrasi protein larut dalam setiap ekstrak besar, sedangkan yang pertama mempengaruhi mobilitas relatif elektroforesis protein. Efeknya yang terakhir dibatasi sebagian besar untuk memvariasikan jumlah daerah berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Trendapun Surajati. NIM saya I1C1-17038. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang Thalassiotrix. Langsung saja, Thalassiotrix adalah sel yang sangat panjang yang bisa menyendiri atau membentuk koloni yang memancar. Sel bisa lurus, sedikit melengkung, atau sigmoid, dan biasanya sangat bengkok. Katup mengembang di tengah dan apeks, dan duri marginal hadir. Dapat disalahartikan sebagai thalassionema. Baik, untuk ukuran sel, sumbu apikal sama dengan 530 sampai 4000 UM. Sumbu transapikal 2,5 sampai 6 UM. Distribusi tersebar luas di seluruh lautan dunia. Baiklah, itu sedikit penjelasan tentang Thalassiotrix. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mehema, stambuk I1C1-18053. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Kerataulina. Kerataulina adalah gen diatom. Kerataulina mempunyai sel-sel rantai yang biasa disebut dengan aposisi. Kerataulina mempunyai sel-sel bipolar serta bersifat simetri dan mempunyai kloroplas. Kerataulina tidak memiliki alat gerak. Kerataulina merupakan keluarga dari Hemiulaceae Eucombia. Kerataulina mendiami garis pantai dan estuari. Kerataulina memiliki ukuran tubuh 55 nanometer sampai 200 nanometer. Kerataulina tersebar di Amerika Serikat, kota Florida. Kerataulina bereproduksi secara vegetatif seksual dan fase istirahat. Kerataulina memiliki peranan yaitu sebagai penghasil oksigen dan bahan organik bagi organisme akuatik, bioindikator kualitas perairan, serta kerataulina yang mengendap di dasar laut dalam waktu yang cukup lama dapat menjadi cadangan minyak bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodatul Jana Sudami, stambuk I1C1-18071. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fitoplankton Serasium. Spesies ini termasuk dalam Dinoflagellata yang dikenal sebagai Dinopsiales, artinya mereka mengandung lempeng lapis baja. Mereka mengandung pelik yang merupakan cangkang. Serasium ini juga ditandai dengan dua flagella dan tanduk.
Ukuran rata-rata serasium ini antara 20 sampai 200 nanometer. Reproduksinya secara aseksual dan seksual. Dalam reproduksi aseksual, pelikel terpisah dan memperlihatkan sel yang telanjang. Sel kemudian bertambah besar dan membelah, menghasilkan 4-8 sel anak. Kemudian dalam seksual, sel-sel dari dua organisme berpasangan dekat dengan suci mereka atau alur longitudinal. Serasium ini memiliki peran penting di dasar jaring makanan. Mereka adalah sumber nutrisi untuk organisme yang lebih besar dan memangsa organisme yang lebih kecil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutun Suprapto, Stambuk I1 C118009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang skeletoma SP. Skeletoma SP merupakan diatom dari golongan Centrales, yaitu plankton yang berbentuk silindri yang sebagian besarnya hidup di lingkungan laut. Plankton ini mempunyai sel yang mengandung silika. Plankton ini merupakan alga bersel tunggal dengan ukuran berkisar hingga 4-15 mikron. Alga ini dapat membentuk untaian yang terdiri dari beberapa sel. Sel yang berbentuk kotak yang terdiri atas epiteka pada bagian atas dan hipoteka pada bagian bawah. Produksi skeletoma SP dilakukan dengan pembelahan sel, yaitu protoplasma, yang terbagi menjadi dua bagian yang disebut dengan epiteka dan hipoteka. Masing-masing dari ini membentuk epiteka dan hipoteka baru yang ukurannya lebih kecil daripada induknya. Oke, itulah penjelasan singkat tentang skeletoma SP. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wallace Spatial Mapping. Perkenalkan, nama saya Yogi Saldi Pratama, NIM I1416034, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halolea. Di sini saya akan mengerjakan video singkat terkait dengan organisme Glucopsa. Spesies Glucopsa adalah salah satu genus dari Cyanobacteria atau biasa disebut ganggang biru hijau. Glucopsa ini hidup pada batu-batuan dan kadang dijumpai di dalam tubuh makhluk hidup, endopit atau pipit pada tumbuhan lain. Koloni berbentuk benang yang dapat putus menjadi hormoganium. Hormoganium dapat tumbuh menjadi ganggang baru. Untuk ciri-ciri Glucopsa sendiri itu tumbuhan yang bersel satu atau tunggal, hidup berkoloni, memiliki klorofil, karotenoid, serta pigmen phycobilin yang terdiri dari phycoacin dan phycoentin. Dinding sel mengandung peptida, hemiselulosa dan selulosa, kadang-kadang berlendir, inti sel tidak memiliki membran. Oke, itu saja yang dapat disampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.